Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala atammanil akmalan ala sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin wa imamil muttaqin wa qaidi gurril muhajjalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Salatan wa salaman daimaini bidawamis samawati wal arodin, amma ba'du. Jamaah sekalian, Masjid Nurul Huda yang senantiasa dirahmati dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, di pagi hari ini tidak ada kata yang pantas untuk kita panjatkan kepada Allah Tabaraka wa taala, melainkan kata yang mengandung rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillah. Atas apa? Atas segala nikmat, karunia dan juga rizki yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Dan tentunya makna rizki itu sangatlah luas sekali, sebagaimana yang diungkapkan oleh Imam Ibnu Manzur dalam kitab Lisanul Arab. Beliau menyatakan rizku itu adalah ma yuntafa'u bihi, segala sesuatu yang bisa dimanfaatkan. Apapun itu, jika bermanfaat untuk manusia ataupun bermanfaat secara umum bagi makhluk hidup, maka itu termasuk rezeki. Ya, kehadiran kita, nyawa kita, kesehatan kita, lalu media dalam berdakwah kita, yaitu adanya masjid, adanya mikrofon, adanya video ataupun adanya foto, ya itu semua bisa dimanfaatkan dengan baik oleh kita semuanya, sehingga hal-hal tersebut layak disebut dengan rizki. Oleh karena itu kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kita masih ada waktu, masih punya kesempatan, masih Masya Allah nyawa kita masih ada. Ketika bangun tidur, maka kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala terhadap rizki-rizki yang masih Allah tetapkan dan masih Allah berikan tersebut. Dan tentunya kita bersyukur dengan cara apa? Dengan cara kita menuntut ilmu syar'i dan memahami ayat-ayat yang ada di dalam Al-Quran. Wabil khusus yang akan kita kaji yaitu ayat-ayat atau surat-surat yang berada di juz 30, juz yang sangat favorit sekali bagi kita orang-orang Indonesia sekalian, dan tentunya ini paling banyak dipakai di dalam sholat. Alangkah baiknya ketika surat tersebut atau juz tersebut banyak dikonsumsi atau banyak digunakan atau banyak dipakai oleh masyarakat Indonesia, alangkah baiknya kita perlu tahu ya bagaimana atau apa pesan-pesan ilahi, pesan-pesan atau pesan moral Allah Subhanahu wa taala di surat-surat yang berada di juz 30. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita hidayah, taufik dan juga kemudahan untuk bisa memahami ayat-ayat yang ada di dalam Al-Qur'an. Kenapa Bapak sekalian perlu diingat-ingat kembali dan perlu dievaluasi serta perlu untuk diulang-ulang? Allah Subhanahu wa taala berfirman di Quran surat Shad 29. Ini yang paling harus sering kita ingat sebenarnya. Shad 29. Apa itu? Kata Allah Subhanahu wa taala, kitabun anzalnahu ilaika mubarakun. Sebuah kitab, maksudnya teh Al-Qur'an. Kitabun anzalnahu ilaika, yang kami turunkan kepada engkau wahai Muhammad, dan sifatnya itu mubarakun, penuh berkah. Dari Al-Fatihah sampai An-Nas, semua surat yang tercantum di dalam Al-Quran itu penuh berkah. Pasti la raiba fihi, tidak ada
keraguan. Mubarakun, berkah. Tujuannya apa? Mubarakun liyadabbaru ayatihi, agar mereka, maksudnya kita, merenungi, mentadaburi, mendalami, mempelajari dan seterusnya, ya. Kemudian mempelajari dengan baik, merenungi dengan seksama, ya, mengeluarkan isi kandungan yang ada di dalam Al-Qur'an. Liyadabbaru ayatihi, ya, mentadaburi ayat-ayatnya, baik itu ayat Al-Qur'an, ayat syar'iyah ataupun ayat-ayat yang ada di alam semesta, atau bahasa agamanya adalah ayat kauniyah, ya, untuk mentadaburi ayat-ayat Al-Qur'an. Waliyatazakkara ulul albab, dan bagi yang orang-orang yang memiliki akal sehat, zawil ukul, yaitu dapat mengambil pelajaran dalam ayat-ayat tersebut. Kalau Bapak dan Ibu sekalian baca tafsir Ibnu Katsir, di bawahnya itu beliau rahimahullah membawakan perkataan Hasan Al-Basri, ya. Intinya kata beliau, ya, Al-Qur'an itu tadabbur Qur'an, ya, itu bukan bihifzi hurufihi wa idha'ati hududihi. Artinya apa? Mentadaburi Al-Qur'an itu tidak hanya menghafal huruf-hurufnya saja, lalu dia mengabaikan isi kandungannya. Bukan itu. Tadabbur itu intinya adalah menjaga makna-makna di dalam Al-Qur'an, lalu menerapkan, atau bahasa mungkin agak kerennya itu, apa yang kita pelajari dalam Al-Qur'an kita visualisasikan, kita implementasikan, atau kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Maka dari itu, hari ini insya Allah kita akan membahas Quran surat Abasa. Surat ini spektakuler sekali, wabil khusus kepada para dai ataupun ustadz. Kenapa? Karena jawabannya, ya, ada di ayat 1 sampai 10 di surat tersebut. Intisarinya, sebelum kita bahas satu-satu, intisarinya dari ayat 1 sampai 10 itu, ya, tentang nasihat bagi dai ataupun ustadz, tidak diperkenankan atau tidak elok, bahasanya gitu, ya, untuk pilih-pilih mad'u. Mad'u itu apa, Pak? Jamaah. Semangat mengajarkan kalau jamaahnya punya duit, ya. Tapi kalau orang susah, udah yang lain aja. Ustadz masih banyak di Bekasi, cukup saya doang gitu. Tapi kalau yang minta itu minta kajian atau minta wejangan, ya, mungkin ada dua patah kata kepada kami gitu, ya, pada kami agar kolbun kami lembut. Tapi yang minta itu, yang minta jadwal, minta kajian, itu apa? Orang-orang yang memiliki uang atau memiliki harta maupun jabatan. Giliran punya itu, dai-nya konsentrasi, iya, innalhamdulillah nahmaduhu, bapak-bapak sekalian yang senantiasa dirahmati dan dicintai oleh Allah serta diberkahi hidupnya oleh Allah, lengkap sudah doanya, ya, berkah. Apalagi, Pak, sehat, wah pokoknya masya Allah dah, ya, punya duit. Coba kalau yang susah, bapak sekalian, ya, hidup ini cuma sementara. Iya loh, ya, diiming-imingin hidup cuma sementara. Bersabarlah terhadap kemiskinan, ya, dan ridho. Wah, ngomongnya begitu cakep banget, sudah ngomongnya, ridho kepada pembagian Allah Subhanahu wa taala. Waduh. Tapi giliran yang udah, ya, begitu jamaahnya, Bapak sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita bersyukur, ya. Pokoknya bahasanya itu berbeda, ya. Kepada orang susah beda, ya. Kepada orang kaya pun juga beda. Jadi
sebelum saya bahas yang 1 sampai 10 secara sedikit spesifik, inti sarinya itu dari 1 sampai 10 yang abasa wa tawalla sampai dengan kalimat fa'anta anhu talaha, ya. Fa'anta anhu talaha, inti sarinya itu adalah pelajaran atau nasihat bagi ustadz gitu ya, sebenarnya bagi seluruh lapisan masyarakat ya, yang berdakwah, yang ngajak orang kepada kebaikan. Tapi ketika saya baca-baca lagi, kayaknya ini surat nasihat khusus banget gitu dari Allah ya, tentunya kepada Nabi Muhammad dulu, setelah itu jadi pelajaran bagi generasi selanjutnya yang senada kejadiannya dengan ini, seperti itu ya. Ini surat ini dari 1 sampai 10 itu benar-benar nasihat dari Allah Subhanahu wa taala kepada para dai atau para ustadz, yang pada intinya jangan sampai pilih-pilih jamaah, giliran kayak semangat banget, berapi-api ya, seperti Bung Tomo gitu ya, berapi-api, masya Allah dah pokoknya mah semangat banget. Tapi giliran yang minta kajian itu adalah ya Allah, musola kecil ya, yang dempet sama pepohonan gitu ya, belakang kanan kiri masih kebun-kebun ya, lampunya juga masih remang-remang, belum diganti, uang kas habis ya, langsung atau cari yang lain saja, jangan saya sibuk, padahal sih nggak sibuk, enggak gitu ya, cari yang lain saja. Ataupun kalau datang udah bentar doang, 30 menit sudah Pak ya, cukup insya Allah, wah dan seterusnya ya, giliran berduit lama ya. Nah jadi Bapak sekalian ya, asbabun nuzul bahasanya lah begitu ya, sebab turunnya surat ini. Saya pakai 2 kitab, sama-sama tafsir Juz Amma. Yang kita pakai dan kita jadiin flyer itu tafsir Juz Amma Syekh Nasir Asy-Syatsri ya, hafizahullah. Nah yang saya pakai juga sebagai tambahan referensi yaitu ya dari Dr. Abdul Muhsin bin Abdul Aziz Al-Askar, yang diistinbatkan hukum-hukumnya dan juga diberikan faedah dari penjelasan beliau oleh Syekh Al-Allamah Abdurrahman bin Nasir Al-Barrok ya, hafizahullah taala. Jadi di kitab ini dua-duanya sebenarnya sama, cuma saya bacakan yang Abdul Aziz Al-Askarnya. Surat Abasa itu surat ya berstatus Makkiyah ya Pak ya, berstatus Makkiyah. Dan di sini kata penulis sababun nuzul la khilafa fihi bainal mufassirin ya, sebab turunnya ayat ini ya atau surat ini itu tidak ada perselisihan di antara para ulama ya. Apa itu? Sebagian bapak-bapak dan ibu-ibu insya Allah sudah tahu, tapi nggak apa-apa, kita ulang dulu ya. Kan kata Allah dalam Al-Quran, fazakir fa inna zikra tanfa'ul mu'minin, reminder lah ya, ingatkanlah orang, fa inna zikra tanfa'ul mu'minin, karena reminder itu, pengingat itu, nasihat itu bermanfaat untuk kaum muslimin. Nah di sini anna Abdullah ibnu Ummi Maktum al-A'ma ja'a ila Nabi SAW. Jadi surat ini secara khusus ya ditujukan kepada Nabi SAW karena ada seorang yang tunanetra. Tunanetra itu apa Pak? Tidak bisa melihat ya. Kalau nggak bisa baca tulis apa Pak? Tuna aksara ya kalau nggak salah ya. Tolong sayanya dikoreksi, siapa tahu saya salah. Tuna aksara nggak bisa baca tulis. Tapi kalau buta itu tuna netra. Ya, datang nih kepada Nabi SAW. Pak Ustadz, kenapa kok para ulama ya atau Allah Subhanahu Wa Taala seperti ngebully Pak Ustadz? Maksudnya apa? Itu ya, abasa wa tawalla, Nabi SAW bermuka masam dan berpaling wajahnya ketika apa? Anja'ahul a'ma, telah karena datang orang yang buta gitu. Kayaknya kok kayak
ada unsur-unsur bulinya Pak Ustadz. Nah, tahu bully apa ya? Maksudnya merendahkan. Maka jawabannya di sini Allah Subhanahu wa taala dan para ulama ketika menafsirkan ya Abdullah bin Ummi Maktum al-a'ma, Abdullah bin Ummi Maktum yang buta. Di sini kalau kata para ulama bukan untuk mencela, tapi untuk litta'rif, ya, untuk mengenal. Untuk apa kalau bahasa ini, untuk lebih menspesifikkan personnya. Contoh, ada orang namanya Andi, ya, maksudnya di komplek ini nih, Andinya ada 4. Pasti kan kita nanya, Mas, cari siapa? Ojol misalkan, nyari ini Pak Andi. Nah, Pak Andi yang mana Pak? Di sini ada 4 nih tipenya. Si Andi hitam, ya, kemudian 2 Andi mancung, yang ketiga Andi gembrot, begitu kan? Yang ketiga Andi apa? Ceking. Bahasanya gitu Pak. Itu bully nggak? Jawabannya enggak. Itu karena untuk menspesifikkan person yang dia cari. Ini nih, katanya mah orangnya kurus katanya. Oh, Andi Ceking. Oh no Pak, no. Belok kiri, belok kanan, lurus terus. Misalnya begitu. Jelas Pak ya, kira-kira ya. Nama saya Ragil nih. Misalnya di sini ada 3. Ragil yang mana dulu nih? Kan begitu kan? Ragil yang Ustadz katanya mau begitu. Atau Ragil yang jualan mie ayam. Kan ada, ya. Saya juga punya wali murid, ya, di SMP. Jualan mie ayam juga, namanya Ragil juga, kan begitu, ya. Ragil yang ini beda, ya, Ragil yang ono beda. Apa Ragil yang ini Pak, yang apa namanya, yang sering pesan-pesan paket? Iya kayaknya ya, gitu. Jadi apa, kita apa namanya, memanggil, ya, atau menyematkan aib, misalnya buta, budek, itu bukan untuk bully, tapi untuk apa? Untuk spesifik aja, ya. Untuk, kalau bahasa Arabnya, untuk ta'rif. Untuk apa Pak? Ta'rif, yaitu pengenalan, ya. Oh, Andi hitam, kan gitu kan? Itu bukan bully ya Pak ya. Dijelaskan oleh para ulama. Juga Imam Nawawi rahimahullah dalam kitab Riyadus Sholihin juga dijelaskan dalam kitab ini. Allah di situ nggak mencela, nggak ngebully Abdullah bin Ummi Maktum, ngatain orang tuh buta, enggak. Tapi untuk apa? Untuk ta'rif, untuk apa sih namanya? Tadi aku bilang spesifik. Orang tersebut memang cirinya apa buta gitu ya. Ya. Rio misalkan, maaf ya saya pinjam namanya nih Pak, kalau emang ada kesamaan nama mohon maaf ya. Rio, ada Rio Ceper, maaf nih Pak, maaf nih, Rio Ceper tahu ya, Bantet gitu ya. Ada Rio Ojek, cari siapa Pak, Rio yang mana, kan begitu. Nggak tahu nih Rio Mak, nih katanya ada Ceper apa? Oh, Rio Ceper, oh no, Pak, gitu. Jadi nyebut Ceper itu kan maksudku pendek ya Pak ya. Jadi kita nyebut pendek, nyebut Ceper atau nyebut Ceking, nyebut gembrot itu bukan dalam rangka apa? Bully, tapi untuk apa? Pengenalan atau spesifik person tertentu. Terus wakana miman aslama kodiman, dan beliau ini Abdullah bin Ummi Maktum ini sudah masuk Islam dulu gitu ya. Intinya dia udah hijrahnya udah lama lah. Faja'ala yaqul, terus pas nyamperin Nabi dia mulai ngomong, ya Rasulullah arsyidni, wahai Rasulullah bimbing saya dong. Kalau bahasa kita gini Pak, kalau bahasa masjid ya, Pak Ustadz bisa ngisi nggak gitu maksudnya. Jadi Abdullah bin Ummi Maktum kan datangnya sendiri nih, ya, minta ke Rasul bimbingan, arsyidni, bimbing saya dong ya Rasul. Tapi dia buta, beliau ini radhiyallahu taala anhu, buta, ya buta. Arsyidni ya Rasulullah, bimbing saya dong. Kalau bahasa kita masjid, nelpon Ustadz, kami apa
perkenalan dulu kan. Kami dari majelis taklim, misalkan majelis taklim huru hara, misalnya begitu Pak ya. Dari majelis taklim ini ingin sekali ya mengundang ustadz mengisi di musola kami yang berada di jalan lalalala gitu ya, dengan kalau berkenan dengan transportasi demikian, misalnya begitu loh Pak ya. Kalau bahasa masjid gitu, bisa nggak Pak Ustadz gitu, sama aja kan. Arsyidni itu apa, bimbing kami ya, sama aja Pak, intinya konsepnya sama-sama apa, minta izin untuk ngisi kajian, intinya gitu kan. Abdullah bin Umi Maktub ini pengen apa, pengen Nabi itu ngajarin beliau private lah kalau bahasanya mah ya, privat gitu. Ustaz mau privat nih boleh nggak kan gitu, arsyid nih. Terus wa'in dan Nabi, serunya di sini sih Pak, wa'in dan Nabi sallallahu alaihi wasallam rajulun min uzama'il musyrikina yad'uhu ilal Islam. Dan di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam ini hadisnya sahih, diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi, disahihkan oleh Imam Hakim dalam kitab Al-Mustadraknya. Dan Nabi SAW di sebelahnya itu ya ada satu orang min uzama'il musyrikina yad'uhu ilal Islam ya, seorang yang pembesar lah ya, pembesar, sosok penting nih gitu loh, bahasa saya gitu deh Pak ya. Kalau bahasa langsungnya orang kaya udah gitu, tapi orang kayanya musyrik. Nah yang datang sama Nabi minta kajian itu orang susah, tapi Islam, sudah Islam nih Pak, tapi susah, minta privat, mungkin ikro atau apalah begitu. Nah Nabi sedang berbincang-bincang ya, atau sedang berusaha, sangat konsentrasi sekali kepada satu orang kaya, tapi orang kaya punya usaha, mungkin punya duit ya, punya garasi 5 misalnya di rumah kan begitu, tapi agamanya musyrik, belum masuk Islam nih. Yad'uhu ilal Islam. Nabi SAW tuh ingin sekali dia masuk Islam, mungkin untuk bantu perekonomian. Boleh nih ya, boleh nih apa maksudnya, boleh nih diajak untuk, kalau bahasa anak muda apa sih Pak, login kan begitu ya, diajak untuk login, maksudnya masuk agama Islam. Dan Bapak-bapak sekalian, ini sih serunya ya, Nabi SAW ketika fokus dengan orang kaya ya, tidak apa nih namanya, tidak terlalu mempedulikan Abdullah bin Umi Maktum yang buta lagi miskin ini, tidak dipedulikan nih, sangat fokus Nabi SAW kepada orang kaya. Bukan duitnya Pak, bukan apa, bukan uangnya, tapi apa, di sini beliau menjelaskan wa yuqbil alal akhir toma'an fi islamihi, toma'an fi islamihi. Nabi SAW sangat fokus kepada orang kaya itu walaupun musyrik. Kenapa? Toma'an fi islamihi, karena pengen sekali apa, dia ini masuk Islam. Jadi Nabi SAW itu fokus ke orang kaya ini bukan karena apa Pak, duitnya, atau mah bukan. Nabi SAW mustahil demikian. Tapi Nabi sangat, kalau bahasa tamak nggak enak ya, di sini tamak sekali, pengen banget si orang kaya ini yang musyrik saya dakwahin masuk Islam. Saya nggak butuh duitnya dah, ambil dah tuh duitnya, tapi masuk dong Islam, begitu kalau bahasanya. Bantuin kami di dalam secara ekonomi, secara finansial, biar agama ini menang. Buat agama aja duit kamu, ini buat agama aja, jangan buat pribadi saya. Ya, Pak. Rasulullah SAW sangat fokus, 100% fokus kepada siapa? Kepada orang kaya, bukan ngincer apa Pak? Bukan ngincer apa? Uangnya atau hartanya. Tapi Nabi SAW semangat agar dia masuk Islam dan perekonomian Islam tuh bangkit. Kan ente orang kaya nih,
tolong dong di kita ini, bahasanya begitu mah. Jelas Pak ya? Nah, kata Nabi SAW, yakul atau robina aku lubaksan, ya, kata kalau bahasa kita kan ngerengek nih Abdullah bin Umi Maktum pengen minta kajian. Kalau bahasa kita Nabi menjawab tuh, atau robima aku lubaksan, tar dulu ngapa? Lagi fokus nih, sabar, ente mantar dulu, ya. Atau kalau bahasanya nggak apa-apa kan ini dulu saya dahuluin, ya. Kata belum minum itu ya udah dah gitu. Langsung apa Pak? Langsung fanazalat abasa wa tawalla, ya. Langsung turun teguran. Ustadz, apa tuh? Katanya Nabi maksum, dijaga dari kesalahan. Bapak sekalian, dijaga dari kesalahan itu bukan berarti asli nggak ada salahnya. Enggak, tetap ada, cuma masalahnya kesalahan-kesalahan kecil aja. Para Nabi dan Rasul alaihi wassalam mustahil, demi Allah, mustahil yang melakukan dosa-dosa atau kesalahan yang besar. Kayak syirik, berzina, kemudian apalagi minum khamr, mustahil. Itu mah sudah maksum banget Nabi SAW dan juga para Nabi dan Rasul sebelum beliau. Nah yang dimaksud kok masih ditegur aja Pak Ustadz Nabi katanya maksum, itu hal-hal yang kecil. Makanya di sini di buku Nasir Al-Barrok ini, ya, ada faedah yang ke-22 dari ayat 1 sampai 10. Bahasa kata beliau ayat 1 sampai 10 itu faedahnya, salah satu pelajarannya ar-raddu ala man yaqulu bi ismatir rasul minas sogoir, ya. Ayat 1 sampai 10 ini merupakan nasihat atau kritikan kepada orang yang menyangka Nabi SAW itu tidak punya kesalahan kecil. Ada salahnya, cuma langsung Allah tegur. Ya, di sini kisahnya tegurnya pakai surat Abasa. Kenapa Pak? Karena Nabi sangat fokus sama orang kaya untuk uangnya itu bisa dialokasikan membantu agama Islam. Bukan untuk pribadinya Nabi SAW. Yang begitu aja untuk Islam nih. Untuk Islam ya. Untuk Islam. Bukan untuk pribadi. Yang begitu saja ditegur. Sama siapa Pak? Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Padahal Nabi nggak ngincer duitnya. Enggak. Nggak ngincer kalau bahasa anak sekarang. Nggak ngincer motor PCX sama NMAX-nya begitu loh. Nggak ngincer juga punya travel haji nih, oke nih, tebengin nggak gitu, nggak gitu, enggak. Intinya nih orang musyrik sama Nabi dikonsentrasikan supaya masuk Islam, duitnya nggak sia-sia, duitnya dialokasikan untuk baitul mal. Ya Pak ya, jelas Pak ya. Kalau baitul mal tuh kalau bahasa masjid, kas masjid dah gitu aja dah, ya. Untuk kas Islam, nggak usah, bukan untuk pribadi siapa Pak? Nabi Muhammad SAW. Yang begitu aja niatnya ditegur, langsung turun wahyu. Apalagi ini namanya kiasul aula, ya, analogi yang aula gitu ya. Apalagi kalau dai atau ustadz nasehatin jamaah, ya, yang kaya-kaya konsentrasi banget, tapi niatnya tujuannya untuk incaran bisnis, ya, kolega, apalagi Pak ngincer transferan, ya, kali-kali ada yang nanya nomor rekening, itu mah pokoknya aku wah innalhamdulillah, bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, wah masya Allah sudah gitu ya, masya Allah sudah. Kalau dai atau ustadz, ya, ini nasihat untuk saya pribadi juga, ketika menyampaikan materi atau mengedukasi atau melaksanakan KBM agama begitu ya, kegiatan belajar mengajar, ya, terus fokus banget, ya,
kemudian tutur katanya baik banget kepada orang yang beruang, maka itu lebih harus ditegur lagi, lebih apa? Lebih keras, lebih tegas. Kenapa? Karena dai atau ustadz itu harus sama. Sama apanya? Sama dalam menyampaikan materi. Orang miskin tetap dia serius, orang kaya juga tetap serius. Kalau bahasa politiknya apa, Pak? Kalau hukum itu apa? Yang tumpul-tumpul, Pak? Lupa saya. Hukum ini apa gimana? Tajam kemana, Pak? Ke bawah, gitu ya? Tajam ke bawah, terus tumpul ke atas. Dai juga jangan kayak gitu, ya. Ada pasti dai-dai yang tajam ke orang bawah, gitu ya. Tapi tumpul apa kicep gitu bahasa kita kemana orang yang atas. Oleh karena itu di antara akhlak hamalatil Quran, ini bagi teman-teman yang hafiz Quran ya, ada buku Imam Al-Ajurri rahimahullah ta'ala yang dijelaskan oleh Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badr dalam kitabnya At-Tibyan fi Syarhi Akhlaq Hamalatil Quran. Dua buku ini Syekh Abdul Razak ya dan juga Imam Al-Ajurri Akhlaq Hamalatil Quran, di situ ada tercantum di antara akhlak hafiz Quran atau bahasa ulama dulu hamalah. Hamalah itu pembawa Quran. Apa yang dimaksud hamalah? Yaitu hafal plus amal. Hafal plus amal. Kalau hafiz belum tentu, ya hafal doang. Tapi kalau hamalah hafiz plus hafal, ringkasnya gitu. Nah di buku itu dijelaskan di antara adab, attitude, etika, akhlak penghafal Al-Quran, ketika ada muridnya yang sakit maka dia wajib jenguk. Terus kata beliau lagi secara makna ya, bahasa Arabnya saya lupa, tapi maknanya ini jangan sampai dia dia hanya mengunjungi muridnya yang sakit tapi muridnya itu kaya. Giliran muridnya yang miskin ya tidak dikunjungi. Si Fulan mana? Misalnya dicari pas ngaji Iqra si Asep. Ini Pak, saya minjem nama nih Pak ya. Ini nama, mohon maaf kalau ada kesamaan. Asep mana? Nggak masuk Pak. Dia lagi bantu emaknya jualan. Oh, ya udah gitu ya. Ya udah, nah gitu aja. Atau si Asep ini mungkin karena bantu jualan besoknya nggak masuk. Asep mana? Sakit Pak Ustadz ya. Kemarin dia hujan-hujanan jualan sama ibunya. Oh, ya udah deh. Semoga sembuh dah gitu doang. Tapi ya Michael mana? Michael hadir lagi sakit Pak Ustadz. Hah? Kok nggak bilang-bilang? Ya, kok bisa responnya beda? Karena bapaknya di BUMN. Oh, pantas sudah kan begitu. Bapaknya di mana? Bapaknya di Rut Pertamina misalkan. Masya Allah, langsung. Ayo, ada yang tahu nggak rumahnya di mana? Coba nomor teleponnya, langsung gercep nih gitu mah. Tapi giliran si Asep tadi, mana Pak? Lagi sakit Pak Ustadz, jualan sama ibunya kemarin. Oh, ya udah, lekas sembuh. Kalian nggak jenguk gitu? Ya ntar Pak Ustadz enggak, saya sibuk. Wah, kenapa ngomong kayak begitu? Karena orang susah, gitu ya, susah, miskin gitu ya, sehingga enggak dijenguk. Tapi giliran Michael, Masya Allah, namanya ya, Michael langsung kaget. Fast respon, itu mah ya, fast respon, cepat responnya. Nah itu juga masuk nih yang bagian surat Abasa. Jadi gitu ya teman-teman sekalian, yang hafiz Quran, kalau kita punya murid sakit, mau dia ojol ke, mau dia apa ke, dia tetap manusia. Agamanya agama apa? Islam. Ka'bahnya satu, nabinya satu, ya. Kewajiban haji kita sama dia tuh sama, gitu, ya. Apa lihat kan yang
yang mungkin viral kemarin-kemarin tentang tukang es teh, kan begitu kan. Coba secara logika ya, kalau jualan es teh nabung untuk umroh dan haji, kira-kira butuh berapa tahun secara logika ya? Lama. Tapi itulah Allah Subhanahu wa taala ya, tuzillu man yasha wa tu'izzu man yasha. Allah Subhanahu wa taala itu menghinakan orang siapa saja yang dia kehendaki dan menaikkan derajat orang langsung loh, zert, drastis siapa saja yang dia kehendaki. Begitu Pak ya. Banyak sudah ya tawaran-tawaran, bahkan ada yang mengumrohkan dan menghajikan beliau gratis. Tidak hanya itu, bahkan dapat rumah gratis. Coba, kan begitu ya. Maka dari itu jangan sampai jadi dai atau narasumber ya. Ini nasihatnya pagi ini kayaknya buat saya doang deh Pak ya, bukan buat Bapak nih ya. Ya, tapi ini untuk semuanya gitu ya. Teman-teman yang ngajar Iqra, serius lah ya. Ngajar Iqra a ba ta sa ya. Kalau Bapak tanya, Ustaz ngajar Iqra juga nggak? Ngajar saya ya. Ada bapak-bapak alhamdulillah dari Iqra 1 sama saya sekarang udah Iqra 2. Alhamdulillah. Sekarang yang bagian yang panjang-panjang, yang ma, za, ja, saya ngajarin. Ya, maksudnya bukan saya pengen diwahi, bukan gitu. Saya pun juga ngajar Iqra, serius juga. Ini Pak Ja. Ya panjang dong, jangan baca pendek. Kalau pendek, kalau panjang panjang. Itu di situ yang ngajar, bukan yang ngajar, yang ngaji Iqra ada orang kayaknya, ada orang yang benar-benar susah, merbot gitu ya. Ada juga satpam masjid gitu ya, masjid di Bekasi sini. Itu nggak ada bedanya sudah gitu ya. Ya kalau yang kayak ini bacanya yang harusnya panjang malah dia jadi pendek, tetap saya salahin, Pak yang benar gitu. Itu apa coba? Lihat tuh, coba lihat gitu. Saya gituin apa yang punya uang atau punya harta. Ini karena emang salah bacanya gitu. Jadi mad'u dalam kacamata dai itu disamaratakan ya. Di apa Pak, pelupuk matanya itu ini adalah teman-teman saya, mereka itu apa namanya antusias dengan kehadiran saya, maka saya harus effort ya dengan apa yang saya miliki. Mau itu miskin mau kaya, sama di mata saya. Semuanya ini adalah hamba Allah. Kiblatnya satu, Qurannya satu. Yuk bismillah, innalhamdulillah gitu. Jelas ya Pak ya, Bapak Ibu kira-kira ya. Jadi intinya Bapak jangan pilih kasih, kan begitu ya. Kita langsung lanjutkan Bapak sekalian, atau takutnya kepanjangan ya. Intinya tadi ini nasihat dari ayat 1 sampai 10 untuk khusus banget kepada para dai, narasumber atau tokoh-tokoh agama ya. Kalau Bapak lihat ya, mungkin mengiris hati gitu ya. Mengiris hati, banyak ustadz-ustadz juga kalau yang tampil di TV, Masya Allah rumahnya mewah banget ya, punya gym, bener Pak ya, saya Pak ya, punya apa gym di dalam ya, kemudian punya mobil juga ya, katanya usaha juga sampai beratus-ratus miliar, bikin konten, gerbek rumah misalnya, cakep banget sudah rumahnya ya. Itu Pak coba deh kita lah taruhlah ngelihat itu, ini ustadz nih public figure akhirat. Kalau public figure dunia oke lah, kayak artis itu kan kaya untuk apa Pak, mempertahankan keartisannya. Jadi kalau nggak kayak temen-temennya dienyek kan begitu, dan nggak bakal dipanggil lagi. Karena kalau ngeliatnya susah, wah kayaknya ntar kita diutangin nih, minjem duit nih kagak balik-balik kan begitu ya. Kalau public figure yang tok dunia saja, ya udah dah nggak apa-apa lah, sampai rumah sampai bertingkat 7 ya silahkan gitu. Tapi kalau ustadz itu kan public figure, untuk kita itu untuk kemana Pak? Akhirat ya. Orang taunya kalau akhirat itu Pak Ustadz itu kayaknya itu di akhirat,
Ngerti nggak Pak maksud saya Pak? Kayaknya itu di akhirat, karena masyarakat itu pandangannya ustadz itu hidupnya apa? Sederhana, di pelupuk matanya hanyalah akhirat. Masya Allah, orang tuh puji bagian situ, dan orang nggak akan mencela Bapak. Bener deh ya, kalau kita baik tutur katanya, ikhlas ngajarin ilmu gitu ya, ikhlas ngajarin ilmu, bawa referensi-referensi yang terpercaya, bukan ngalor ngidur baca kisah, enggak gini. Lalu ketika mendapatkan rezeki, dia langsung pakai untuk ibadah, langsung umroh, langsung haji, nggak sempat benerin rumah, padahal bocor loh. Misalkan gitu, kita haji dulu yo mama, atau umroh dulu deh, misal dapat duit banyak, 100 juta, 100 juta. Dia pilih bisa benerin rumah sama berdua umroh dia sama bininya. Kalau pandangannya akhirat, berarti pilih yang mana Pak? Pilih umroh. Bocor ayah, biarin udah, ntar di di Ka'bah kita minta dah. Jelas Pak kira-kira ya, gitu. Tapi kalau milih, ayo kita rumah, vung, ya, sampai tingkat 2, sampai ini, sampai, masya Allah sudah, keramiknya juga bukan keramik biasa, mesen dari Itali, jauh banget. Di toko bangunan juga ada kayak keramik kan begitu Pak ya. Ini mesennya sampai Itali kan begitu, ya. Kita yang miskin jadinya pasti Pak, ini pasti di dalam hati, ya Ustadz mah kalau ngomong zuhud sama saya mah kagak kena dah, mah begitu. Jelas Pak ya? Ya lu ngomong zuhud, entinya aja begini rumahnya, gitu. Jadi ketika Ustadz itu enggak dilarang sih Pak, enggak. Maksud saya itu secara moral aja sih gitu ya. Ketika masya Allah rumahnya, ya rumahnya segede gini dah, 2 kali masjid ini dah. Misalnya begitu, padahal yang tinggal cuma 2 orang doang nih, laki sama bininya kan begitu. Rumah segede gini, ya orang pada ngelihat, ya Allah, ya gimana gitu. Jadi nggak bisa ngomong. Jelas Pak ya kira-kira ya. Nah kenapa dai itu harus sederhana supaya apa? Supaya bukan sama, intinya tuh bisa deket sama orang-orang yang tidak mampu. Kalau kita sederhana, maka dai itu bebas mau deketin orang kaya, oke, deketin orang susah juga humble. Seperti itu Pak. Sederhana bukan berarti memiskinkan diri, ya bukan. Ntar ujung-ujungnya minta beras sama tetangga, nggak bisa gitu, nggak boleh, gitu ya. Sederhana aja. Atau kalau memang bocor harus ganti yang bagus dengan harga yang masya Allah, ya nggak apa-apa, perlu aja gitu loh. Jadi ustadz atau dai itu ketika berbelanja atau merenov rumah itu seperlunya, seperti itu. Dan figurnya dia, ustadz itu kan figur di Indonesia itu ya sederhana gitu loh Pak, sederhana. Ya biasanya dia kalau ngajar, kalau sholat pakai pakaian putih, ya pakai sarung, pakai koko, begitu. Nah figur itu jangan hilang, ya. Supaya apa? Supaya kita bisa salaman sama orang susah, bisa salaman juga kepada siapa? Orang kaya, seperti itu. Baik, 1 sampai 10 Pak, saya percepat saja ya. Abasa wa tawalla, Nabi Muhammad SAW berwajah masam dan berpaling. Kenapa? Anja'ahul a'ma, karena seorang tunanetra yaitu Abdullah bin Umi Maktum telah datang kepadanya. Ini sih 1 sampai 10 nggak perlu spesifik banget gitu Pak ya untuk diterjemahkan dan ditranslate. Maksudnya terjemah secara makna yang terdalam satu-satu ayatnya. Tapi intinya pelajarannya itu udah dapat ya. Intinya kita jangan pilih kasih ketika bersosial dengan orang. Miskin sama kaya itu sama. Yang membedakan apa Pak? Takwa, gitu ya. Yang keempat, yang ayat yang ketiga ya, wa ma yudarika la'allahu yazakka. Tahukah engkau wahai Nabi Muhammad, boleh jadi loh dia datang kepada kamu minta kajian, minta jadwal pengajian agar dia tuh suci dirinya. Dia ini merasa dosa. Buta dia nih, buta loh Pak, padahal Pak, buta gitu ya. Udah buta susah lagi. Miskin gitu loh ya. Duafa, miskin dan duafa. Duafa apa Pak? Lemah, buta lagi.
Mana miskin, duafa, buta lagi. Tapi minta kajian, minta private gitu ya. Atau dia ingin mendapatkan jika apa, tahukah engkau Nabi Muhammad, masih ayat ketiga, boleh jadi loh dia ingin mensucikan dirinya dari dosa. Karena menganggap dirinya itu banyak dosa. Yang keempat, ayat keempat, au yazakkaru fatanfa'ahu zikra, atau dia ingin mendapatkan pelajaran tuh KBM, kajian, sehingga dari KBM itu, pengajaran itu bermanfaat baginya ntar di rumah. Mungkin ajarin zikir, buta, terus ajarin ridho, sabar, kan dia denger tuh, gitu ya. Nggak bayar, nggak bayar Pak, gitu ya. Tapi pengen minta nasihat, ikhlas aja gitu. Nah, ayat 5, amma manistagna. Golongan yang kedua, adapun orang yang merasa dirinya cukup, nggak butuh dakwah karena udah banyak duit, gitu ya. Yaitu orang-orang kafir Quraisy, pembesar. Itu tadi yang saya bilang, pembesar Quraisy, tokoh-tokoh penting, tokoh-tokoh sentral, gitu ya. Ayat ke-6, fa antalahu tasodda. Giliran yang kaya, engkau Nabi Muhammad SAW malah memberikan perhatian kepadanya. Konsen banget kamu, gitu kalau bahasa kita. Konsen banget sama dia. Kamu yang miskin ini enggak, seperti itu. Terus ayat ke-7, kata Allah, wa ma 'alaika alla yazzaka. Padahal tidak ada celah atasmu kalau yang orang-orang kafir ini, kamu nggak dosa kok Nabi Muhammad. Kalau kamu dakwahin dia, lalu dia tidak mensucikan diri, masih musyrik, kamu nggak ada dosa. Enggak, biarin aja. Udah biarin, gitu. Makanya dakwah itu ada dua Pak. Ada yang sifatnya umum, ada yang sifatnya khusus memang. Di sini dijelaskan oleh Syekh Nasyir As-Satsri, ya, ada dakwah itu ada dua, ada balaghul am sama takhsis, ya, menyampaikan secara umum. Kalau bahasa kajian kita tuh tablik akbar, itulah umum, gitu Pak ya. Apa dalilnya? Al-A'raf 158. Mungkin diantara ibu-ibu tuh ada yang punya bahasa Arabnya, halaman 66, Al-A'raf 158. Qul ya ayuhan nas inni rasulullahi ilaikum jami'an. Wahai sekalian manusia, mau kaya, mau miskin, mau budak, mau apa? Ahror, yaitu apa? Bebas dari perbudakan, merdeka. Ya, ini Rasulullah, saya itu Rasulullah. Kata Allah kepada Nabi Muhammad SAW, ya, saya Rasulullah ilaikum jami'an. Utusan Allah untuk kalian semuanya. Ini apa? Dakwah secara umum, menyampaikan umum. Ada lagi yang jenis kedua, at-takhsis bid-da'wah, yaitu dakwah tetap kajian, tapi kalangan khusus aja nih, beberapa orang doang. Nah, orangnya ini bukan diukur pakai harta, tapi kata Syekh Nasyir As-Satsri di sini, ya, al-muqbilina ila da'i ilallahi azza wajal, yaitu dakwah yang khusus ini adalah dakwah untuk orang-orang yang memang pengen banget belajar mendalami agama Islam, mau kaya mau miskin. Jelas Pak ya? Jadi maksud saya yang dakwah khusus ini bukan dakwah khusus orang kaya, bukan, tapi dakwah kepada orang-orang yang memang betul-betul ingin mendalami agama Islam dari seorang narasumber atau ustadz, seperti itu ya. Tadi sampai mana nih Pak? Yang ke-8, wa amma man ja'aka yas'a. Adapun orang yang datang kepadamu dengan bersegera, dengan fast respon akan dakwahmu, ya, untuk mendapatkan pengajaran, untuk mendapatkan wejangan, nasihat dan seterusnya, ya, wa huwa yakhsha, sedangkan dia takut kepada Allah, fa anta anhu talaha. Giliran yang datang kayak orang miskin, Abdullah bin Umi Maktum, malah engkau wahai Muhammad abaikan. Tadi tasodda kepada orang kaya, kayaknya gercep banget, konsen banget, begitu. Giliran Abdullah bin Umi Maktum, fa anta anhu talaha,
kok kamu kayak males-malesan begitu loh kalau bahasa kita Pak. Kamu malah abaikan Pak. Satu lagi ya, di sini inti sarinya aja Pak ya, saya minta maaf ya karena waktunya tidak cukup. Inti sarinya ada faedah yang disampaikan oleh Syekh Abdul Aziz Al-Askar. Kata beliau begini Bapak sekalian ya, an-nadhaif wal faqir ahro bit tazakki wat tazakkur walintifa bizikro. Sesungguhnya ini dari ayat 1 sampai 10. Isi yang paling penting adalah sesungguhnya orang-orang yang lemah, yang miskin, fakir, ahro bitazaki, lebih pantas untuk diajak mensucikan diri. Kalau bahasa kita, orang susah lebih layak untuk diajak ngaji gitu ya. Wat tazakkur, diajak untuk belajar agama Islam. Walintifa bizikro, diajak untuk dapat memanfaatkan pesan-pesan Allah di dalam Al-Quran, lebih layak. Nah, beberapa guru-guru kita Bapak sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, beberapa guru-guru kita itu memang ada yang bisa dibilang mengkritisi kalau ada beberapa dai yang kajiannya itu, tahu nggak Pak di mana? Di mana coba? Saya belum ngomong nih, tapi di mana? Mengkritisi beberapa dai atau beberapa tokoh-tokoh agama, bahasa umumnya gitu ya. Tokoh agama mengadakan kajian di mana? Hotel. Gitu Pak ya, mengadakan kajian di hotel ya, di hotel inilah. Aku mau tanya Pak, kalau di hotel orang yang tidak berduit untuk nyewa kamar boleh nggak masuk? Boleh nggak Pak? Enggak, harus yang ininya kenceng ya. Tapi ngadain kajian di situ karena orang-orang kaya ini pengen senderan begitu, begini nih ya, sambil dengerin ustadznya gitu. Oh gitu. Atau kalau yang super duper nggak punya adab ya, nyatetnya begini. Oh kisat sip, oke gitu dah. Itu yang nggak punya asli, nggak punya adab lah begitu ya. Tapi kalau di masjid bebas nggak Pak? Bebas. Ojol mau istirahat, ayo sini mah kita rangkul, kan begitu. Siapa lagi, tukang beca apa tukang cimol, ayo lah. Sebelum jualan buka lapak ntar pagi ngaji, yuk kita bareng-bareng aja dulu. Boleh nggak masuk ke sini Pak, ke Masjid Nurul Huda? Boleh kan, nggak ada masalah. Yang penting jangan buat gaduh aja. Kalau dia sholat, dia cuma duduk di sini dengerin, nyatet kajian, boleh nggak dia masuk walaupun nggak punya uang Pak? Lah boleh, nggak ada masalah. Jelas Pak ya kira-kira ya. Maka dari itu ya, emang kalau kajian di hotel haram ya Ustaz? Haram banget gitu ya? Jawabannya sih enggak. Cuma masalahnya kurang menyeluruh aja. Jadi hanya orang-orang tertentu yang mendapatkan apa? Mendapatkan pelajaran dari kita. Sementara banyak loh orang-orang miskin itu yang pengen juga belajar sama kita gitu. Tapi ustadznya kesana mulu. Kita mah diabaikan ya karena musola kan begitu. Jelas Pak ya kira-kira ya. Nah maka dari itu ya, ini sebenarnya nasihat juga buat apa? Kayaknya buat saya doang deh Pak nih Pak ya, pagi hari ini gitu ya. Tapi ya alhamdulillah ya, ayat-ayat Al-Quran itu kan bukan hanya spesifik bagi orang tertentu saja. Kalau kata para ulama di usul tafsir, terutama Syekh Utsaimin rahimahullah, al-ibratu ya bi umumil lafzi la bi khususi sabab gitu. Pelajaran yang ada di dalam Al-Quran itu bentuknya umum ya, lafaznya itu, pelajarannya itu umum ya, la bi khususi sabab, bukan hanya pelajarannya itu khusus kepada sebab itu saja. Jelas kira-kira Pak ya. Misalnya ayat nih lagi ngomongin kafir Quraisy yang hasad, yang ini, nah berarti kita boleh Pak Ustadz hasad, kan itu Quraisy. Yang enggak juga begitu. Itu memang lafaznya khusus kafir Quraisy, tapi pelajarannya
umum gitu. Contoh misalkan Pak, satu lagi ya, ini Pak Ustadz satu lagi mulu, kapan makannya kita, sabar Pak, gitu ya. Ya, ntar habis ini pertanyaan insya Allah. Contoh, surat Al-Lahab. Surat Al-Lahab itu kan potret suami istri, walaupun tidak bercerai, kan nggak bercerai itu, ya kan? Kita itu kalau ngelihat orang bercerai berarti gagal rumah tangganya. Gagal segagal-gagalnya rumah tangga itu kalau dua-duanya masuk neraka. Walaupun tidak bercerai. Abu Lahab sama bininya nih, Ummu Jamil. Ya, tuh pembawa kayu bakar. Maksudnya apa? Namimah. Om sama tantenya Nabi SAW. Om sama tantenya Nabi SAW. Masuk neraka, ya, karena om sama tantenya itu benci sekali sama Nabi Muhammad SAW, ya. Bahkan dalam sebuah riwayat hadis, ketika beliau sujud pengen diinjek kepalanya sama omnya. Omnya siapa? Abu Lahab. Coba bayangin Pak, ya, suami istri nih masuk neraka, ya. Ini tabat siada abi lahabi watab, ini kan buat dia kan, buat mereka berdua nih. Ayat Al-Lahab itu untuk pasangan laki bini yang gatot, gagal total dunia akhirat, masuk neraka. Ini ayat buat dia, tapi pelajaran dari ayat itu untuk siapa? Untuk kita semua. Nah itu maksudnya al-ibratu bi'umumil lafzi la bi khususi sabab. Pelajaran dalam Al-Quran itu bentuknya umum untuk kita semua, tidak hanya terkhusus pada sebab itu aja. Abasa kasusnya Nabi mengabaikan Abdullah bin Umi Maktum yang minta kajian, dia buta dan miskin. Itu Pak ya. Nabi fokus ke orang kaya, tapi bukan karena duitnya, tapi karena biar dia lock in masuk agama Islam, membantu perekonomian Islam. Ditegur sama Allah. Memang surat itu untuk Nabi kasus itu, tapi pelajarannya untuk siapa? Untuk umum, untuk kita semua, terutama bagi dai atau narasumber atau bahasa kita cendikiawan muslim, habaib tuh ya, habaib, terus kiai, siapa lagi Pak yang sejenis sama Rasul nih, maksudnya yang polanya itu sama, dai gitu ya, dai, ustadz ya, syekh, siapa lagi dah, pokoknya intinya yang tokoh agama seperti itu. Oke, sampai di sini. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan sekalian.